Lagi pemirsa Posonan masih bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Series. Kita juga masih bersama dua narasumber kita nih, Pak Arif dan Mbak Elia. Kita masih membahas tema terkait selebgram, medsos politik dan medsos. Nah, untuk di segmen kedua kali ini kita akan lanjutkan perbincangan. Diawali ke Mbak Elia lagi nih, Mbak. Sebagai seorang politisi yang berbasis awalnya sebagai selebgram, ini apa pernah mendapat pelatihan atau pembekalan sih Mbak dari partai sebelum terjun ke pemilu ini Mbak nanti? Awalnya sudah, untuk pembekalan sudah ada beberapa kali pertemuan kami, dan ini nanti di tanggal 14 atau 15 kemungkinan itu kami pembekalan di provinsi. Untuk saat ini kami fokus ke posko pemenangan di Tanah Bumbu di sini. Nah, untuk pembekalan sendiri dari partai, apa ada beda nih untuk kader-kader yang lain atau dibanding kader yang mungkin asal usulnya dari selebgram atau seperti Mbak Elia, apa beda atau sama aja nih Mbak? Untuk, sebenarnya sama aja, tapi aja lebih ditekankan untuk, lebih menarik milenialnya gitu, sesuai keinginan Elia juga. Jadi lebih di media sosial ya lebih up lagi gitu. Nah, ke Pak Arif mungkin apa harusnya ada perbedaan khusus nih Pak karena kader biasa dengan kader yang berbasis seorang selebgram dalam pelatihannya supaya Iya, lebih efektif nantinya Pak? sebenarnya cara pendekatan yang berbeda. Ya, nomor satu, pemilih itu ada dua tipe. Yang pertama adalah pemilih rasional dan pemilih emosional. Ya, kalau pemilih rasional maka dia akan benar-benar rasional, akan memperhitungkan untung rugi dan lain sebagainya, mencari informasi dan lain. Sedangkan pemilih emosional ya lebih banyak kedekatan emosional. Misalnya seperti Mbak Elia ini, dia adalah follower sejati misalnya, ya follower sejati Mbak Elia. Nah, tentu saja dari tadi disampaikan bahwa partai mengamanatkan kepada Mbak Elia ini adalah mentargetkan pemilih milenial, artinya yang satu generasi dengan Mbak Elia. Nah, pendekatannya tentu saja agak berbeda dengan pendekatan untuk baby boomers atau generation X, sehingga Mbak Elia harusnya di-equip atau dilengkapi dengan strategi-strategi yang agak berbeda sedikit. Bagaimana melakukan pendekatan, bagaimana melakukan pembicaraan, bagaimana menarik perhatian dan lain sebagainya. Sebenarnya Mbak Elia sudah mempunyai modal. Modalnya yaitu dia jago jualan misalnya, iya kan? Nah, sekarang hal inilah yang harus dipoles, bagaimana bisa menjual ideologi partai, kemudian memilih Mbak Elia nanti pada saat tanggal 14 nanti. Nah, oleh karena itu pelatihannya yang betul-betul sangat segmented, ya, sehingga Mbak Elia bisa memenangi pertarungan nanti. Artinya sebenarnya bukan tidak mungkin Pak ya, pemilih ini nanti banyak juga yang merupakan pemilih emosional Pak, karena mungkin fansnya tadi dengan Iya selebgram betul, tadi. iya betul. Saya sampaikan tadi, kalau dia pemilih rasional ya dia pasti akan memperhitungkan dua kriteria yang saya sebutkan di awal tadi, Beda bahwa dengan pemilih emosional Pak ya? ya kalau pemilih rasional ya karena dia langganan Mbak Elia, suka beli produk Mbak Elia, wah sekarang penjual saya jadi caleg nih, gimana ya, mending saya vote aja. Nah, seperti itu emosional, jadi kedekatan-kedekatan yang berbeda, ya kan. Nah, ini sering terjadi di para pemilih Indonesia yang ternyata lebih banyak emosional daripada rasional. Artinya di Kalsel pun bisa jadi banyak pemilih yang demikian Pak? Tentu saja kita lihat bagaimana kontestasi antara di DPD ya, yang banyak sekali para habaib yang menjadi calon. Karena para pemilih kita ya emosional begitu. Ya kalau rasional dia akan pilih-pilih. Nah, ini salah satu menunjukkan bagaimana emosionalnya para pemilih di Kalimantan Selatan. Walaupun sebenarnya tidak ada studi yang menunjukkan berapa persentase itu, tetapi kita bisa amati dari tren pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa saya yakin pemilih emosional itu lebih banyak daripada pemilih rasional. Kira-kira Ya. lebih banyak Pak ya? Iya pasti lebih banyak. Ya pasti, karena karakter kita berbeda dengan kota besar seperti Jakarta misalnya. Karena Jakarta dan kota-kota besar lainnya itu mereka adalah kebanyakan pemilih rasional. Ya, jadi dengan berbagai pertimbangan macam-macam, mencari informasi, menghitung ruginya, kemudian
dia akan berperang ya melawan cyber war dan lain-lain. Nah, ini adalah pemilih yang rasional, dia akan mencari informasi terus tentang caleg yang dia pilih nanti, bahkan mungkin akan stalking Instagramnya dan lain-lainnya. Nah, ini sedangkan kalau yang pemilih emosional ya udah, karena saya langganannya ya saya coblos aja lah Mbak Elia. Nah, seperti itu. Karena fans tadi juga mungkin. Betul, karena fans cantik misalnya, iya kan. Kemudian ya ini salah satu menjadi daya tariknya. Ya seperti itu. Nah, kita membahas terkait media sosialnya sendiri. Nah, untuk Mbak Elia sendiri kita mau tanya, untuk media sosial ini tadi sempat disinggung Pak Arif, apakah khusus nanti untuk yang berpolitik dan yang pribadi atau masih digabung nih, apa gimana? Untuk saat ini masih digabung sih, tapi ada nanti 1 bulan ke depan kayaknya bakal ada buat Instagram buat Dapil 1 Elia sendiri gitu. Bakal buat Instagram yang khusus milenial yang bakal dukung Elia. Bakal dipisah berarti? Bakal dipisah, pasti dipisah. Soalnya takutnya gini, Alia tuh mau melihat juga, kayak kan kalau di Instagram yang awal, di Instagram first Alia nggak bisa lihat, oh ini yang dari mana nih, nggak bisa disortir. Jadi lebih baik ya bikin Instagram satu lagi buat politik ini. Tapi apa nggak khawatir jumlah exposure-nya, maksudnya di Instagram yang baru nanti tidak sebesar yang di Instagram pribadi? Kalau khawatir yang pastinya itu pasti terjadi nanti, soalnya di 68.000 itu masuknya di daerah Kaltim, daerah Kalsel, daerah Kalteng, itu banyak ada di Jakarta juga. Jadi kemungkinan malah 30% untuk di Kalimantan Selatan, itu masih di 30%. Jadi kalau untuk khawatir yang pastinya kayaknya bakal di bawah angka 68.000. Tapi akan tetap difokuskan nanti ya untuk yang khusus calon-calon pemilih ini. Pak Arif, seberapa penting Pak segmentasi tadi Pak? Ya, kalau kita lihat, kalau tidak salah KPU hanya mengizinkan 3 akun kalau tidak salah ya. Koreksi nanti kalau saya salah. Ya 3 akun untuk media sosial resmi. Media sosial resmi. Dan tadi Mbak Elia bilang dia akan bermigrasi menjadi, kalau saya sih menyarankan adalah Instagram for Business, sehingga dia akan bisa melihat bagaimana strategi nanti, dilihat dari exposure dan lain-lain, itu bisa dimeter, bisa dilihat ya, karena dashboardnya agak berbeda dengan Instagram yang reguler. Nah, ini akan menguntungkan. Nah, pertanyaannya nanti adalah apakah ini bisa masih menarik ya, karena terjadi migrasi dari akun satu yang ke akun yang lainnya. Nah, ini akan mencari lagi ya, mau mencari lagi follower-follower yang baru yang memang basis masanya yang ada di Dapil 1 tadi disampaikan ya. Jadi memang harus kerja keras lagi. Kalau tadi kan udah ada, walaupun saya bilang sejak dari awal ini bisa saja akunnya bisa dari mana saja dan sudah terbukti kan ada dari Jakarta dan lain-lain. Nah, ketika menyortir untuk menjadi akun pribadi ini menjadi tantangan tersendiri dengan waktu yang sangat singkat seperti ini. Ya kan 14 Februari udah dekat. Kemudian lagi untuk media sosial udah bisa dari bulan lalu ya, 28 November. Nah, ini harusnya sudah mulai bergerak dari sekarang untuk mengkomunikasikan ini, mengirimkan dengan daerah-daerah yang sesuai batasannya, mensortir, mengirimkan dan lain-lain. Nah, tentu saja effortnya harus jauh lebih besar. Tapi apakah memang lebih baik itu dilakukan dengan segala resikonya tadi, atau dibiarkan dengan akun yang bercampur? Kalau akunnya yang akan sama, tentu saja nanti akan membahayakan. Pertama adalah mungkin Mbak Elia akan kehilangan sponsorship. Ya, ada yang produk yang nawarin skincare misalnya, ketika digabungkan dengan politik, belum tentu dia mau terafiliasi. Contoh kayak kasus misalnya ini ada produk kemudian diduga terafiliasi dengan Israel misalnya, ya apa yang terjadi, orang menarik diri semua, tidak jadi membeli. Nah, ini sama seperti ini, produk saya mestinya adalah produk netral itu kan, tidak ada kaitannya dengan partai politik dan lain-lain. Akhirnya dia akan kehilangan sponsorship ya. Tidak akan dipakai sebagai endorser lagi, iya kan, karena ada konflik of interest antara produk yang di-endorse dengan Mbak Elia sendiri. Tapi kalau produknya merasa dia tidak no big deal atau bukan masalah apa-apa, maka yang terjadi adalah ya dia akan tetap saja. Tapi tentu saja dengan pemisahan itu akan menguntungkan karena dia akan jadi lebih fokus terhadap usaha-usaha yang dilakukan. Ya, Mbak Elia tadi kan kita tahu Mbak Elia ini sementara masih digabung nih untuk media sosialnya. Apa sudah dirasakan tadi Mbak pengaruh-pengaruh bahwa mungkin ada sebagian
pengiklan nih yang menarik diri atau mengurangi porsinya untuk endorse di Mbak Elia nih? Betul sekali, untuk sekarang malah Elia, sudah 1 bulan lebih itu tutup endorse dulu, karena ada banyak beberapa brand yang memang dari partai sebelah dan dia menarik karena, eee, di Instagram First Elia ini sudah mulai up banyak banget tentang partai kan, jadi Elia langsung Elia cut dulu. Untuk endorsement untuk sekarang 1 bulan sudah off. Artinya nanti memang akan dikhususkan itu berarti ya? Benar. Baik, nah tadi kan ada dua yang disebut ini di Instagram dan TikTok. Apa punya konsep sendiri nih untuk konten politiknya di dua media sosial ini? Ngalir aja sih Bang, soalnya kan pokoknya kalau yang di-up di TikTok itu pasti di-up juga di Instagram di Reels. Jadi langsung dua-duanya aja, gak ada perbedaan untuk konten yang pastinya untuk kegiatan-kegiatan TKD di provinsi, di daerah, itu pasti Alia up-nya di situ gitu. Untuk kegiatan-kegiatan yang Alia undang milenial kan teman-teman, itu yang jadi bahan konten Alia buat di-up ke TikTok atau ke Instagram. Kita lempar ke Pak Arif. Seberapa sering sih Pak harusnya untuk konten medsos ini dilempar supaya optimal Pak Ya, exposure-nya? sekali lagi tergantung kontennya seperti apa. Ya, konten mengedukasi, konten untuk promosi dia sendiri, atau konten yang macam-macam. Ya, karena tentu saja ini tergantung strategi yang akan dipakai oleh Mbak Elia. Jadi harusnya diselang-selingin antara mengedukasi, menonjolkan brand Mbak Elia sendiri, atau juga bahkan mengajarkan misalnya dengan politik-politik yang santun dan lain sebagainya. Ini juga diperlukan untuk para milenial, atau bahkan juga mengajak para milenial untuk berpikir positif, menghindari money politik dan lain-lain. Ini tentu akan sangat direspek oleh para milenial ya kalau ada seandainya konten seperti itu. Nah, tentu saja ini harus dilengkapi juga dengan konten kenapa saya harus memilih Mbak Elia. Ini kan juga harus diperhatikan ya, bukan hanya mengedukasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang patut disampaikan kepada audiens nanti, dan tentu saja saya harus menyarankan Mbak Elia harus punya tim kreatif. Ya, karena apa? Karena kalau bekerja sendiri pasti akan kehilangan kehabisan ide dan lain-lain. Ya, Artinya konsep konten itu penting harus penting. dipunya dulu Pak ya? Betul, penting. Ya, apakah dia mau menarik simpatisan, mau menjual dirinya dengan tanda kutip, atau mengedukasi para milenial, atau ya banyak ya, atau bahkan melakukan yang namanya yang diperbolehkan ya negatif advertisement misalnya ya, kan asal jangan black campaign ya. Negatif advertisement misalnya begini, negatif advertisement itu adalah Mbak Elia itu melakukan riset tentang pembangunan di daerahnya, kemudian itu menjadi salah satu materi untuk dibahas ya, bahwa ternyata jalan di sana rusak. Wah, ini kan negatif nih. Jadi yang dimunculkan adalah konten-konten negatif yang memang real di lapangan. Jadi dia bukan berupa black campaign, tetapi negatif campaign. Ya, tujuannya apa? Untuk mencerdaskan para pemilih. Ya, untuk mencerdaskan para pemilih bahwa ini yang terjadi di Tanah Bumbu, ya, pembangunan sekian dan didominasi oleh pemimpinnya partai sekian. Nah, sekarang saya mengusung partai baru, partai yang bagus, kemudian saya adalah caleg baru, maka saya akan memperjuangkan ini. Nah, itu kan akan kelihatan. Tapi ingat, dia harus berbasiskan data. Kalau tidak, maka akan terjadi adalah fitnah. Dan ini membahayakan. Bedanya negatif campaign sama hoax itu Pak, beda Pak ya? Kalau hoax kan dia hanya berupa kebohongan yang disebarluaskan. Sedangkan kalau black campaign itu berbeda lagi. Kalau black campaign dia akan menjelek-jelekan orang, yang membunuh karakter dari partai lain misalnya, atau kandidat partai lain. Nah, ini juga yang membahayakan. Di luar negeri black campaign, negatif campaign itu adalah menu wajib karena membuat para pemilih menjadi cerdas. Ya, seperti itu. Itu salah satu strategi yang bisa diadopsi oleh partai dan politisi. Nah,